Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Santika Angsarbana Cinawi Adiningrat dari kelas A Pendidikan Khusus 2020 akan membahas tentang layanan pendidikan khusus di Indonesia. Dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2 berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya diberikan untuk warga negara yang normal, tetapi juga untuk warga negara yang memiliki kebutuhan khusus seperti yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 2 yang berbunyi, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Saat ini, banyak lembaga-lembaga swasta serta beberapa biro lainnya yang sudah menyelenggarakan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Lembaga pendidikan tersebut sebagian besarnya diperuntukkan untuk anak dengan autism spectrum disorder. Namun, pendidikan yang diperuntukkan khusus untuk kategori disabilitas lainnya seperti ADHD, disleksia, disgrafia, diskalkulia, dan gangguan sejenisnya masih belum tersedia di Indonesia. Di samping itu, terdapat sebuah program pendidikan yang bernama Sekolah Inklusi. Sekolah inklusi merupakan sekolah yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus sebagai siswa yang sama dengan anak lainnya. Sekolah inklusi ini telah diterapkan dan disetujui oleh banyak negara, termasuk Indonesia, untuk diimplementasikan dalam rangka mengurangi diskriminasi antara anak berkebutuhan khusus dan anak pada umumnya dalam bidang pendidikan. Dalam program sekolah inklusi, sekolah mendapat tuntutan untuk menyediakan kebutuhan dan fasilitas tertentu. Contohnya ruang sumber, kelas yang digunakan khusus untuk membantu anak berkebutuhan khusus dalam menunjang kebutuhannya, buku-buku khusus, reglet untuk anak tunanetra, tokat panjang dan tokat lipat, dan alat bantu pembelajaran lainnya. Dalam kenyataannya, fasilitas-fasilitas tersebut belum tersedia secara merata pada setiap sekolah inklusi di Indonesia. Di kelas pun maksimal hanya bisa diisi oleh 2 orang anak berkebutuhan khusus. Selain itu, sekolah juga perlu menyediakan dan mengadakan guru pendamping yang secara khusus bertugas melayani sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak yang disebut shadow teacher. Untuk membayar guru pendamping inilah yang biasanya sekolah tidak mampu. Bicara soal sumber daya dan kompetensi guru pendamping pun masih dirasa kurang optimal. Banyak guru pendamping yang masih mengalami kesulitan dalam proses pengajaran karena memerlukan banyak keterampilan khusus dan kesabaran dalam menjalani prosesnya. Perkembangan pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia masih terbilang sangat kurang. Bahkan menurut data terakhir Biro Pusat Statistik tahun 2017, baru sebesar 18% dari 1,6 juta anak berkebutuhan khusus yang mendapat layanan inklusi pendidikan. Kembali lagi, orang tua lain saat ini perannya masih jauh lebih besar dalam mendidik anaknya yang berkebutuhan khusus. Bagi mereka yang kondisi ekonominya menengah ke atas, hal tersebut tidak akan menjadi masalah, karena masih terbilang mampu untuk membayar guru pendamping khusus di sekolahnya atau bahkan untuk datang ke rumahnya. Namun, bagi orang tua yang tidak mampu, hal tersebut akan menjadi hal yang cukup berat, karena untuk mendidik anak disabilitas itu pasti prosesnya sangat sulit dan berbeda. Sangat disayangkan, layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia saat ini belum benar-benar diperhatikan. Masih banyak orang tua yang kesulitan untuk menyekolahkan anaknya yang berkebutuhan khusus di sekolah umum. Memang jika bicara soal penyandang ketunaan, sudah banyak sekolah khususnya di Indonesia yang disebut SLB atau sekolah luar biasa. SLB di Indonesia diatur atau dibagi menjadi 6 macam yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus. Yang pertama ada SLBA. Sekolah ini memfasilitasi kebutuhan anak-anak dengan hambatan penglihatan. Strategi pembelajaran di SLB ini mendorong anak dengan hambatan penglihatan memahami materi yang diberikan oleh para guru menggunakan media pembelajaran dalam bentuk audio atau sentuhan seperti buku braille dan tape recorder. Yang kedua ada SLBB. Sekolah ini memfasilitasi kebutuhan anak-anak dengan hambatan pendengaran. SLBB mengajarkan anak hambatan pendengaran membaca gerakan bibir yang digabungkan dengan bahasa isyarat, yaitu gerakan tangan untuk bisa melengkapi gerakan pada bibir.
Selanjutnya ada SLBC, sekolah ini memfasilitasi anak dengan disabilitas kognitif. Anak-anak ini biasanya memiliki tingkat inteligensi di bawah rata-rata dan kemampuan adaptasi yang rendah. Maka dari itu, SLBC mengajarkan tentang bina diri dan cara bersosialisasi. Selanjutnya ada SLBD, sekolah ini memfasilitasi anak-anak dengan disabilitas fisik. Pendidikan di SLBD mengembangkan keterampilan sehari-hari dan mengoptimalkan potensi diri siswa. Tujuannya adalah agar anak dengan disabilitas fisik bisa menjadi mandiri. Lalu ada SLBE, sekolah ini memfasilitasi anak dengan disabilitas emosi yang biasanya tidak bisa mengukur emosi serta kesulitan bersosialisasi. Dan yang terakhir adalah SLBG. Sekolah ini memfasilitasi anak dengan disabilitas ganda, yaitu anak berkebutuhan khusus yang memiliki lebih dari satu disabilitas. Anak berkebutuhan khusus dengan disabilitas ganda biasanya memiliki kesulitan bersosialisasi, juga perkembangan motorik yang terhambat, atau juga ada anak tunanetra sekaligus tunarungu. SLBG menggunakan media pembelajaran yang berbeda untuk meningkatkan rasa mandiri siswa-siswanya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.